30, Yeremia 38, 1-5. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed Melek. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukhal bin Selemia, dan Pashur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah ia ada di dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Amin. Ayat 6, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ayat 7, tetapi ketika didengar Ebed Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, maka Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. 8. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Ayat 10, lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu. Katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Amin. Ayat 11, Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang sobek-sobek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Bersuruhlah Ebed Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan sobek-sobek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelantara penjagaan itu. Pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Ayat 14. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah itu. Berkatalah Raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Amin. 16 saya ya Bu ya.
Betul, Bu. 16, Ibu. Oh, ya, oke. Ini kan nggak bisa dibuka semua, kan gitu. Dulu ya. Yeremia 38 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. 17. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. 18. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Ayat 19. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Ayat 20. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Amin. Lili ikut baca 21 sampai 25. Ya. 21. Tapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepada aku. 22. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. 23. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. 24. Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. 25. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Amin. Ayat 26. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. 27. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan dia, dibiarkan dia. Segala yang diperintahkan raja, maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. 28. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Pasal 39. Jatuhnya kota Yerusalem. Ayat 1, ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. 2.
Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Amin. Ayat 3, maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Zarezer, pembesar dari Singmegir, panglima, dan Nebuchadnezzar, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. 4. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. 5. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. 6. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. 7. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Amin. 8. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. 9. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkat dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. 10. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. 11. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya. 12. Bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Amin. 13. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal beserta Shazban, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalian bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Dengan demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Janji kepada Ebed Melek bahwa ia akan melepaskan. 15. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, pergilah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya firmanku ini akan laksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya, dan semua itu akan terjadi pada waktu itu juga. Amin. Ayat 17, pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. 18, tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 40, tinggal pada Gedalia. Ayat 1, firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia, sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem
dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Ayat 2, kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini. Ayat 3, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadi hal ini kepada kamu. Amin. Ayat 4, sekarang lihatlah aku melepaskan engkau dari hari ini, dari belenggu yang ada pada tangan. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Pergi, pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali ke Gedalia bin Ahikam bin Syafan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepada pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhnya. Ayat 7, ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Syafan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia bin Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai, orang Netofa itu, dan Yesanya anak seorang Makhan, bersama dengan anak buahnya. Amin. Yeremia 40 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan taklukkanlah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Ayat 10. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak kepada wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota di mana kamu hendak menetap. Ayat 11. Juga demikian juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka. 12. Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda
kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Ayat 12. Pada suatu kali, Yohanan bin Karea dan semua panglima tentara yang masih berada di kota datang kepada Gedalia di Misbah. Amin. 14. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Bealis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. 15. Kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa? 16. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Amin. Amin. Baik, terima kasih ibu-ibu. Kita sudah selesai membaca. Ibu Kristi mau mengisi untuk saat teduh kita? Oke, suara saya jelas? Jelas. Baik ibu-ibu, Oke. kita saat teduh ya didampingi oleh Ibu Kristi. Silakan Bu Kristi. Oke, terima kasih Tuhan. Ku ingin memuji, tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu, musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku dan mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku, selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang lain? Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu, musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku dan mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku, selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara
Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Kristi ya. Menjadi berkat suaranya ya. Amin, Dipakai luar terus biasa. Bu. Baik ibu-ibu silakan bagi ibu-ibu yang mau sharing rema ya terkait pembacaan kita di Yeremia 38 sampai 40 mengenai bagaimana luar biasanya Yeremia ini. Silakan ibu-ibu siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Boleh Bu Esther, Bu Lampita, Mary, Bu Kristi, Bu Mensi, Kaneti, Bu Lampita mau coba? Saya coba ya Bu ya. Ya, silakan. Yeremia 39 Bu. Yeremia 39 ayat 8. Kita baca Yeremia 39 mana ya? Sorry. Bentar. Aduh. Yeremia 39 ayat 8. Bukan. Tadi saya luput di mana tadi ya? Kemudian sorry 39 ayat. Sebentar ya Bu ya. Tadi saya Ya, baca ya. ada 18 ya Tante Lampita. 18. 18 ya. 18 Oh, ya. Oh, yang meluputkan engkau. ya ya. Oh Ya. ya. Ya, Hmm. makasih. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau, tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Kalau saya renungkan ini ayat ini bagaimana mengatakan bagaimana Yeremia diluputkan dari segala. Soalnya kalau saya baca Bu ya di dalam apa namanya dari Yeremia 38, kenapa? Kenapa ya Yeremia sampai mau dimasukkan ke dalam perigi? Itu kan Tuhan udah berfirman begini, firman Tuhan itu, beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Jadi melalui Yeremia Tuhan bernubuat bahwa Yerusalem itu kan akan dikasih ke apa direbut sama sama Babel ya. Nah, kemudian tetapi mereka marah, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di Plaratan dan sebagainya. Jadi di sini Yeremia dikasih bernubuat dari Tuhan itu bahwa kota Yerusalem itu akan jatuh. Jadi nubuat yang dengan berani Yeremia memberitakan nubuat itu bahwa kota Yerusalem itu akan jatuh gitu. Sehingga orang-orang pada takut gitu ya, pada takut sehingga dibilang gini, kita bunuh aja itu si apa Yeremia karena dia membuat orang apa tentara itu pada gusar gitu karena dia menyampaikan nubuat Tuhan ya. Padahal Yeremia hanya menyampaikan nubuat yang Tuhan beritahukan kepada Yeremia.
bahwa Yerusalem akan jatuh. Tetapi saya melihat dari ayat ini, saya mencoba mensinkronkan dengan Mazmur, ya kita baca di Mazmur 91. Mazmur 91, Mazmur sebentar Ibu ya. Mazmur 91 ya. 14 ayat 91 ayat 14. Ayat Mazmur 91 nih di sini kelihatannya Yeremia sangat melekat sama Tuhan. Dia tidak takut walaupun dia punya nubuat itu beresiko yang nggak menyenangkan, tapi tetap Yeremia luput dari itu. Karena apa? Karena dalam Mazmur 14 ini 91 ayat 14 sampai 16 ya, saya baca, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi Yeremia dia sungguh tidak takut, dia berani menghadapi walaupun dia punya nubuat itu tidak populer, walaupun dia diancam, tapi dia menyampaikan karena dia takut sama Tuhan. Dia melekat sama Tuhan. Sehingga dengan dia melekat sama Tuhan, Tuhan janji, kalau gitu kalau orang yang melekat sama aku, memegang janji aku, melakukan apa yang ku buat, apa yang ku wahyukan kepada siapa? Kepada Yeremia. Tuhan benar-benar menjaga, membentengi si Yeremia. Maka dari sini saya baca dari ayat 39 ini saya baca tadi bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita setia kepada kebenaran, kemudian lalu kita berani, kita bersaksi, berani bersaksi, dan kita percaya bahwa Tuhan itu pasti bekerja untuk orang-orang yang mengasihinya. Pasti orang-orang yang benar sangat melekat sama dia, semua hal diluputkan daripada orang-orang yang dikasihannya. Demikian juga Yeremia diluputkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Lampita ya. Jadi Rema di 39 ayat 18. Ya, jadi memang ada harga. Jadi kembali lagi saya mengungkit kata-kata ya. Ada harga yang harus dibayar oleh Yeremia ketika dia mengatakan secara jujur, secara tepat pesan Tuhan kepada Raja Zebia ya sebentar. Ya kan? Nah, walaupun memang apa harga yang harus dia bayar, yaitu tadi dia dimasukkan ke perigi. Nah, dia dimasukkan perigi dan dia adalah incaran ya, siap-siap untuk dibunuh. Karena itu tadi pesan Tuhan itu kan memang tidak mengenakkan bagi bangsa ini. Jadi dia itu sasaran empuk gitu ya untuk dilakukan pembantaian. Tetapi seperti kata Bu Lampita bahwa ketika kita setia pada kebenaran, kita berani mengatakan kebenaran, ya percayalah Yeremia 39 ayat 18 itu pasti akan terjadi ya, bahwa engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagiku sebab engkau percaya padaku. Itu terjadi pada Yeremia. Terima kasih Bu Lampita. Baik, silakan ibu-ibu lain. Boleh? Bu Kristi, ya boleh. Makanya ini yang bikin saya kangen ya. Kemarin nggak ikut itu rugi besar saya itu ya. Tapi apa boleh buat karena pekerjaan. Tunggu bentar. Ini suara saya kayak di studio lagi. Iya, kayak mau rekaman sepertinya. Saya berasa mau membaca undang-undang dasar saya itu. Bener loh, kemarin saya rugi loh Bu Lampita ya. Saya lihat di foto itu ada Ibu Neti,
Ada siapa lagi tuh? Aduh, ketinggalan banyak saya ya buat ladies-ladies malam ini nih luar biasa nih ya. Berkat double porsi terus tiap malam, setiap hari, mau siang, mau malam. Kemudian apa yang saya dapatkan di Yeremia ini masih gemes saya. Nih Yeremia ini pokoknya sampai nanti pasal 52 ini memang bikin kita geleng-geleng kepala emang. Tapi juga kita kagum gitu ya dengan kesetiaan Tuhan. Nah, yang saya mau sorot malam hari ini di Yeremia 38 ayat 20. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. 11-12 dengan bulan pita tadi. Itu kalau kita flashback nih ya, kan kita udah baca Mazmur ya Bu Joli ya. Nah, kalau Mazmur 55 ayat 22 itu dikatakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Kalau Tuhan bilang serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, terus di sini di Yeremia juga bilang dengarkanlah apa yang akan kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Berarti sebelum ada kalimat yang terakhir, kan keadaan Israel itu tidak baik-baik saja. Kalau di Mazmur keadaan umatnya adalah sedang khawatir. Kalau sedang khawatir kan berarti ada masalah gitu loh. Nah, Yeremia menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel bahwa kalau kita dengar suara Tuhan, kita mau tunduk taat kepada Tuhan, maka keadaan kita akan baik-baik saja, bahkan nyawa kita akan terpelihara. Jadi kadang-kadang kita kan kayak bangsa Israel ini, itu kan sebenarnya kalau bangsa Israel enggak terlalu emosi. Kalau saya lihat kan di sini mereka udah emosi ya. Ya siapa sih yang enggak emosi udah diserang sama Babel, dibuang ke Babel ya kan, diserang sama tentara-tentara itu Nebukadnezar, dibuang ke Babel, jadi orang buangan. Di mana-mana jadi orang buangan kan enggak enak. Jadi pasti emosi. Ngapain Tuhan apa istilahnya nonton bangsa Israel itu kayak katanya mau dimenangin, katanya mau dibebasin, tapi malah jatuh lagi ke pembuangan gitu tanpa sadar sebenarnya salah mereka sendiri sih gitu kan, kenapa lu bandel gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang di kehidupan kita juga kita sebenarnya tuh pas Tuhan mau menunjukkan kita ke suatu tempat itu kelihatannya tuh kayak masalah buat kita, nggak nyaman buat kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Saya pernah baca buku Purpose Driven Life. Sorry, ngadat. Iya, Bu Tes Kristinya tes. ngadat. Ya, sekarang masuk lagi, Bu. Silakan. Oke, ternyata modem saya mati. Apa namanya? Saya pernah baca buku Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, di mana pada pertama kali itu dia ditunjuk Tuhan menuju ke suatu daerah tuh ternyata tuh daerahnya tuh tandus kayak seakan-akan tidak mungkin dia bisa melayani di situ. Tetapi pada akhirnya disitulah dia bisa menuai banyak jiwa, mendirikan gereja dan melayani di sana dan menuai banyak jiwa. Nah, sama keadaan kita pun kayaknya tuh Tuhan membawa kita seolah-olah sama nih kayak bangsa Israel nih. Dibawa ke satu tempat, justru sama Tuhan disuruh, lu memang dibuang nih, kalian tuh memang dibuang, tapi kalau kalian dengar omonganku nih, kata Tuhan, kalian juga tetap setia sama aku tetap memelihara engkau tuh, walaupun di tempat pembuangan sekalipun tidak akan binasa, sampai nyawanya lo terpelihara. Cuman Israel bandel, cuman kita tuh kadang bandel, kita maunya apa-apa serba instan. Maunya tuh pengen kayak kalau kita mau makan, buka kaleng tinggal hap gitu ya, buka sosis tinggal hap gitu, maunya kayak gitu, mau goreng males gitu kan, mau apa sedikit males gitu, padahal kalau dipikir-pikir memang selain sehat, olahan kita itu adalah pasti lebih enak kalau makanan ya. Jadi jangan pengen yang serba instan, karena biasanya kalau yang instan itu kecuali saya ngomongin instan yang dalam hal konteks yang nggak baik buat entah itu kesehatan ataupun kehidupan, tetapi instan Tuhan tuh memang baik gitu loh. Tapi kalau bukan instannya Tuhan, itu biasanya nanti membuat nyawa kita tidak baik-baik saja. Itu aja Bu Joli. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Kristi ya. Memang kita itu hidup nggak ada yang instan ya. Mau sukses aja harus mau dulu kan. Apa peribahasa berlelah-lelah dahulu
Apa sih aku lupa. Bersakit-sakit Oh ya, dahulu. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Tidak ada instan di dunia ini ya. Kalau yang mau instan ya itu tadi ada caranya, tapi ya kematian ya kepada kuasa yang sebelah. Tapi ya itu tadi ya, bermain di kuasa sebelah, tidak sejahtera, tetapi kematianlah yang menunggu kita. Terima kasih Bu Kristi, Ibu Mensi, boleh, Mary, Bu Eti, Neng Ika, Shalom, boleh. Ida, Lili, silahkan mau sharing Rema. Apakah ada Bu Mensi? Jadi memang ya ibu-ibu ya di sini di Yeremia yang kita baca ini memang kita belajar kepada Yeremia mengenai keberanian dia dalam menyampaikan pesan Tuhan ya. Dan kebetulan dilalanya pesan Tuhan yang disampaikan yang harus disampaikan Yeremia kepada Raja Zedekia ini memang pesannya itu pesan mengenai kehancuran ya. Nah, jadi dia itu menghadapi tantangan dan ancaman memang Yeremia di sini. Lalu luar biasa juga kalau kita baca peran si siapa? Ebed Melek ya, orang yang punya belas kasih. Kalau kita baca dia orang yang punya belas kasih, nah di 40 itu dia dibebaskan ya, dibebaskan. Dia berani mengambil tindakan untuk membantu orang. Kadang-kadang kan kita gitu ya, di dalam satu masalah kita menyampaikan satu kebenaran, kebetulan kita pihak dia, saya mau bantu orang itu kok kayak nggak enak gitu, ah udahlah nggak apa-apa aku tinggalin dia. Nah, tetapi Ebed Melek ini dia berani mengambil satu resiko ya. Dia orang yang berbelas kasih dan mau membantu si Yeremia. Kan dia yang membantu Yeremia ya. Ketika keluar dari mana ini? Dari Perigi Perigi. kah? Dari Perigi seperti itu. Ada ibu-ibu, Bu Mensi mungkin, Bu Esther. Bu Esther ada dua. Bu Mensi, Bu Eti, boleh. Apakah ada? Ya juga tadi itu sudah dikasih tahu ya bahwa di Yeremia 39 ini juga mengenai jatuhnya Yerusalem ke mana? Ke tangan bangsa Babel ya. Dan akibatnya penangkapan Raja Zedekia. Serem juga ya kalau kita baca tadi di mana tuh yang akhirnya Raja Zedekia itu harus menyaksikan anak-anaknya dipenggal. Itu di mana ya tadi waktu saya baca, aduh serem banget. Disembelih, Bu. Disembelih nggak dipenggal Iya lagi. disembelih ya, maksud saya itu disembelih, terus dia si Raja Zedekia ini menjadi buta, dibutakan matanya. Itu akibat apa itu tadi? Padahal si Yeremia kan sudah ngasih tahu ya mengenai pesan Tuhan itu, tapi dia tidak mau melaksanakan pesan Tuhan tersebut sehingga Zedekia itu akhirnya merasakan akibat tidak mendengar pesan Tuhan. Jadi konsekuensi dari ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Tuhan ya. Jadi memang kita itulah pentingnya kita mendengar suara atas nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan ini. Ya, suaranya mungkin pesan Nah, itu tidak Sedekia itu mengenakan, juga raja kan. ya. Sedekia itu juga posisinya kan dia raja. Jadi Nah, hukumannya lebih berat lagi. lebih mengerikan ya. Nah, kalau yang umat Tuhan cuman rakyat-rakyatnya cuman mati kan, mereka dijajah tawan Hmm. mati. Lah karena Sedekia itu raja dan dia meremehkan nabi Tuhan. Paling Oh, paling mengerikan dia. Hmm. boleh saya berbagi Rema? Ya, boleh. Ya, Silakan. gitu. Oh ya. Ya, ini tentang apa bagaimana ini apa bacaan kita hari ini tuh sebenarnya yang saya dapat rema itu ialah tentang ketaatan ya, ketaatan seorang hamba Tuhan. Ketaatan seorang hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk menghadap ke raja dan menyampaikan pesan Tuhan di mana pesannya itu tidak mengenakan, yang mengancam nyawanya, eh, tapi dia tetap taat sama Tuhan untuk melakukannya. Itu jadi poin yang paling tiba-tiba tuh muncul kayak gitu, tiba-tiba muncul di kepala saya. Eh, Kalau kita di posisi Yeremia, ketika kita
banyak menggunakan logika, kadang-kadang banyak pertimbangan, banyak menggunakan pikiran kita, bisa jadi kita tuh tidak seberani Yeremia kayak gitu. Ih, itu kan raja, masa aku nyampein pesan kayak gini sih kepada raja gitu kan. Banyak hal yang bisa dapat terjadi kepada Yeremia kayak gitu. Tapi di sini Yeremia itu hanya taat. Jadi pesan yang diterima itu dia nggak pakai, maksudnya dia betul-betul percaya banget sama Tuhan kayak gitu. Dalam arti ketika dia menerima pesan itu dari Tuhan, dia percaya banget bahwa Tuhan akan menyertai dia. Jadi tanpa berpikir buruk tanpa berpikir buruk kepada Tuhan. Maksudnya ih Tuhan gimana dong nanti kalau aku gini gitu, kalau aku nyampein pesan ternyata pesannya salah. Kalau misalnya rajanya dia nggak berpikir kayak gitu, kayak kalau suka dibilang itu kayak simplified kayak gitu loh. Iman yang simple banget. Begitu dia terima pesan, dia sampaikan. Terima pesan, dia sampaikan. Tanpa harus berpikir menggunakan banyak logikanya dia. Dia setia itu dia kepada Tuhan kayak gitu. Siapa ini? Sinyalnya hilang. Terus ya sepercaya itu Yeremia sama Tuhan. Aku tiba-tiba kepikiran tentang kejatuhan pertama kali manusia akan dosa, yaitu di zaman Adam dan Hawa. Kayaknya pertama konsep ini pikiran aku yang tiba-tiba muncul ya. Konsep awal Tuhan membuat manusia itu ialah itu pengen manusia semuanya berjaya. Nih sinyalku mati-mati lagi ya. Sinyalku mati-mati lagi ya. Halo, Sekarang bisa, tadi hilang. Oke. Saya tiba-tiba kepikiran tentang pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan. Kayaknya konsep awalnya itu ialah Tuhan pengen manusia betul-betul bergantung sama Tuhan dan percaya betul-betul sama Tuhan kayak gitu. Makanya Tuhan bilang jangan memakan buah pengetahuan itu kayak gitu. Tapi ketika manusia memakan buah pengetahuan, manusia tuh kayak langsung banyak mikir gitu loh. Logikanya kayak langsung jalan, pengetahuan langsung gitu. Tes. Nah, disitulah Tuhan merasa manusia apa namanya kadang-kadang sudah menduakan Tuhan, dalam arti dia bergantung pada logikanya sepenuhnya kayak gitu. Padahal Tuhan itu betul-betul pengen kita betul-betul surrender dan percaya penuh sama Tuhan kayak gitu. Jadi kadang-kadang posisi ini yang nggak mudah ketika kita dihadapkan pada satu hal yang mana mungkin secara logika kita itu adalah satu hal yang mungkin nggak mudah, tapi di satu sisi Tuhan menginginkan kita tetap percaya sama Dia kayak gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Dan memang betul ketika kita percaya sama Tuhan sepenuhnya, Tuhan itu nggak pernah yang namanya biarin kita celaka, pernah biarin kita, kan pernah namanya kalau semua dari Tuhan itu pasti berakhir baik kayak gitu. Nah, bagaimana konsep kita terhadap Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sudah seperti itu banget. Percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau semua dari Tuhan itu pasti akhirnya baik kayak gitu. Itu aja. Makasih banyak. Amin, amin. Pasti ya, ibu-ibu ya. Semua yang dari Tuhan pastinya baik. Sepanjang apa? Jadi kita tuh manusia itu jangan nuntut aja seperti kita nuntut ke suami ya. Pengennya suami memberikan yang terbaik. Tapi kita lupa kalau kita memberi yang terbaik juga nggak? Nah, sama seperti Tuhan. Kadang-kadang kita tuh mesti berkaca sebelum kita menuntut orang, maka kita perbaiki diri kita. Sama ketika sama Tuhan. Kita ingin Tuhan tuh memberi yang terbaik berkat, tapi sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Nah, jadi
berawal dari diri sendiri, kemudian kita bisa melihat dampak daripada apa yang kita lakukan. Ya pastinya itu tadi ya penyertaan Tuhan sempurna. Jadi ibu-ibu kita akan akhiri pembacaan kita apa atau ada lagi yang mau bagi Rema nih? Sudah ya, jadi memang yang kita perlu pelajari dari 38 sampai 40 ini ibu-ibu tadi sudah kasih Rema. Ingat loh kemarin tuh saya dikasih tahu bahwa ketika kita sudah mendapatkan Rema dan kita hidupi Rema itu akan menjadi mukjizat di dalam hidup kita ya. Bisa bisa mukjizat itu berbagai bentuk ya, bisa misalnya orang yang tadi berbeban berat tiba-tiba dia terlepaskan gitu ya, orang yang tidak sukacitanya tercuri tapi Tuhan kembalikan sukacitanya. Jadi Rema itu sudah dibagikan dan kita sudah mendapat berkat yang luar biasa karena kita mendapat satu kekuatan baru setiap hari melalui Rema. Dan mari kita sama-sama hidupi Rema itu. Dari Yeremia kita belajar untuk kita punya keberanian menyampaikan pesan Tuhan. Meskipun ketika menyampaikan pesan Tuhan itu pasti ada penentangan, pasti ada ancaman, pasti ada resiko. Ya, dari Yeremia tadi dia sampai dibuang ke sumur. Kita bisa jadi ketika menyampaikan pesan Tuhan, kita dijauhi. Nama baik kita diputarbalikkan. Nama kita dijelekkan. Pemutarbalikan fakta nggak apa-apa. Biarkan saja, tidak perlu apa sibuk-sibuk mencari klarifikasi pembenaran, tidak usah. Biarkan sajalah ya. Kalau hal-hal seperti itu ya, biarkan Yeremia 39 ayat 18 lah yang terjadi, yang tadi pesannya Bu Lampita. Tuhan akan menjaga kita. Jadi kita percaya rancangan Tuhan itu indah tepat pada waktunya. Seperti Yeremia, kita pun akan seperti Yeremia ketika kita berani membela Tuhan. Baik.